Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Pembelajaran kali ini adalah tema 1, subtema 4. Yuk disiapkan buku dan alat tulisnya. Kegiatan yang pertama adalah ayo membaca. Cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Pada halaman 175 sampai dengan 182. Coba sebutkan beberapa tanaman yang ada di sekitar kalian. Tahukah kalian bagaimanakah tanaman-tanaman itu berkembang biak? Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain spora, umbi, rizoma, geragih, dan tunas. A. Spora. Tahukah kalian apakah spora itu? Pada tumbuhan paku terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Bintik-bintik hitam itu disebut kotak spora atau sporangium. Apabila ingin melihatnya, kita memerlukan bantuan kaca pembesar atau mikroskop. Sebenarnya, spora adalah alat perkembangbiakan. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. B. Umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Beberapa tanaman yang mempunyai umbi antara lain kentang, wortel, dan bawang merah. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Yang pertama adalah umbi lapis. Bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis, menggelembung, berair, dan memiliki sisik daun. Bentuk bawang bombay dan bawang putih sama dengan bawang merah. Tumbuhan tersebut merupakan umbi yang berlapis-lapis. Yang kedua adalah umbi batang. Bagian kentang yang dapat dimakan merupakan bagian batang. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan. Batang tersebut menjadi besar dan berisi. Oleh karena itu, bagian batang tersebut disebut umbi batang. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contoh tanaman yang mempunyai umbi akar adalah dahlia, wortel, lobak, dan singkong. C. Tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Tunas akar terdapat pada pohon cemara dan sukun. Tunas daun terdapat pada cocor bebek. Tunas batang terdapat pada pohon pisang. D. Geragih. Geragih adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. E. Rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Sebenarnya rizoma adalah batang yang berjalar di bawah tanah. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan ini adalah stek, cangkok, menganten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Perkembangbiakan vegetatif buatan bertujuan untuk menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang baik, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak.
Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah A. Stek. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong, misalnya potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Contoh tanaman yang dapat di stek batang adalah singkong dan tebu. Pada bunga mawar atau bunga sepatu, bagian yang di stek adalah tangkainya. Adapun penyetekan daun dilakukan pada tanaman cocor bebek. Adapun stek pucuk dapat dilakukan pada tanaman teh. B. Mencangkok. Pernahkah kalian melihat pohon dicangkok? Pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah. Contohnya jambu, jeruk, dan mangga. Tujuan mencangkok adalah mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis induknya. Selain itu, mencangkok dilakukan agar tumbuhan cepat berbuah. Selanjutnya, mencangkok mempunyai banyak keuntungan, antara lain tanaman baru akan cepat besar dan cepat berbuah, serta mempunyai sifat sama seperti induknya. Kekurangan dari tumbuhan hasil cangkokan adalah memiliki akar yang kurang kuat. C. Okulasi. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Okulasi mempunyai tujuan menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis. Misalnya, pohon mangga berakar dan berbatang kuat tetapi rasa buahnya masam. Diokulasi dengan pohon mangga berakar dan berbatang lemah, tetapi rasa buahnya manis. D. Mengenten. Mengenten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Mengenten bertujuan untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik, misalnya dengan menyambung batang tomat dengan batang tekokak. E. Merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Contohnya, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah tebu, apel, dan anyelir. Yang ketiga adalah perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Silahkan kalian perhatikan pada gambar berikut. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mencari tahu pada halaman 182 sampai dengan 183. Menggali informasi terkait cara perkembangbiakan tumbuhan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bagaimana cara tanaman pada gambar tersebut berkembang biak? Tuliskan hasilnya dalam tabel seperti berikut. Contoh, nama tanaman wortel. Cara berkembang biak umbi akar. Penjelasan berkembang biak pada akar tunas pada pangkal batangnya. Contoh tanaman lain yang berkembang biak dengan cara yang sama, dahlia. Kegiatan selanjutnya, ayo membaca kerajinan mozaik pada halaman 183. Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Dapat didefinisikan sebagai pembuatan karya seni rupa atau 3 dimensi dengan menggunakan material yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan dan disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Di sekitar rumah kalian tentu ada banyak benda. Tiap benda memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Jika semua itu dipadukan dalam suatu karya, akan dihasilkan karya yang sangat indah yang disebut mozaik. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mengamati operasi pembagian. Yang pertama, pembagian sebagai kebalikan dari perkalian pada halaman 184. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Perhatikan contoh berikut. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Pembagian juga dapat disebut pengurangan berulang. 8 dibagi 2 berarti
8 dikurangi 2 sama dengan 6, pengurangan ke 1. 6 dikurangi 2 sama dengan 4, pengurangan ke-2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, pengurangan ke-3. 2 dikurangi 2 sama dengan 0, pengurangan ke-4. 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sama dengan 0. Dan terjadilah 4 kali pengurangan. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kegiatan selanjutnya adalah ayo berlatih pada halaman 185. Menjawab soal-soal pembagian. Kerjakan nomor 1 sampai dengan 6 ya. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mengamati operasi pembagian yang kedua. Pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Pada halaman 185 sampai dengan 186. Perhatikan cerita berikut. Wayan membeli 48 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Tiap kantong berisi 8 jeruk. Ahmad membeli 78 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke kantong plastik. Tiap kantong berisi 6 jeruk. Banyak kantong plastik yang diperlukan Wayan, 48 dibagi 8. Atau 4 kurang dari 8. Untuk menyelesaikan pembagian di atas, gunakan pengurangan berulang. 48 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8, hasilnya 0. Terjadi 6 kali pengurangan. Berarti 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jadi banyak kantong plastik yang diperlukan Wayan adalah 6 buah. Banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad, 78 dibagi 6. 7 lebih besar dari 6. Jika menemukan pembagian di atas, gunakan cara bersusun. Perhatikan pada gambar berikut. 78 dibagi 6. Berarti 78 dibagi 6 sama dengan 13. Jadi banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad adalah 13 buah. Kegiatan selanjutnya adalah ayo berlatih pada halaman 187. Menjawab soal-soal pembagian. Kerjakan nomor 1 sampai 5 saja ya. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mengamati pada halaman 188 sampai dengan 189. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Sukakah kalian makan buah? Biasanya di dalam buah terdapat biji. Jika ditanam, biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman akan tumbuh sehingga menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Buah akan menghasilkan biji. Pernahkah kalian makan mangga dan rambutan? Buah mangga dan rambutan memiliki biji di dalamnya. Biji itu berjumlah 1. Bagaimana dengan biji buah pepaya? Buah pepaya berbiji banyak. Biji kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji baru disebut siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mencari tahu pada halaman 189. Ciri-ciri bagian biji buah. Pernahkah kalian makan buah? Ketika makan buah, perhatikan bagian-bagian biji yang ada di dalamnya. Catatlah ciri-ciri bagian-bagian biji dalam bentuk tabel seperti berikut. Contoh, nama bagian biji selimut biji. Ciri-cirinya adalah melindungi biji. Alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai. Selamat mengerjakan dan tetap bersemangat ya soleh dan solehah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.